dan pengetahuan tentang kesenian tentang Indonesia hingga dapat diterjemahkan. Parakan merupakan sebuah kota kecil di Kabupaten Temanggung. Kota ini memiliki arti penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada awal abad 20, Temanggung menjadi basis pergerakan Sarekat Islam atau SI. Kaum santri yang tinggal di Parakan menjadi tulang punggung kaderisasi SI. Bahkan di Parakan juga pernah diselenggarakan Kongres Sarekat Islam yang dihadiri oleh host Djokro Aminoto pada tahun 1913. Anggota Sarekat Islam di Parakan berjumlah 3.769 orang. Cabang SI Temanggung dibuka pada 1915 dengan jumlah anggota 4.507. Di Parakan Temanggung, masa sebelum kemerdekaan sangat memprihatinkan. Hal ini karena kondisi ekonomi sangat sulit dan politik pemerintah Hindia Belanda yang memeras rakyat dengan tanam paksa maupun sistem kerja paksa. Ketika Jepang menduduki Jawa, warga Temanggung juga menanggung beban yang sulit. Kewajiban Romusha menjadi beban yang sangat berat bagi rakyat Parakan di Temanggung. Pemberlakuan Romusha menjadi warga terlantar, hidup sengsara, lahan pertanian terbengkalai, hingga sebagian warga menderita busung lapar karena sulitnya memperoleh makanan. Bahkan kain karung goni sebagai penutup tubuh menjadi pemandangan biasa pada masa itu. Warga Parakan Temanggung juga banyak yang direkrut sebagai Romusha. Mereka dikirim ke Banten serta ke wilayah Malaysia dan Myanmar. Pada masa kemerdekaan, Parakan Temanggung menjadi simpul pergerakan untuk melawan penjajah. Ketika pemerintah Hindia Belanda berusaha menggunakan strategi pemisahan wilayah berupa garis demarkasi Van Mock, warga Temanggung juga bergerak untuk melawan diskriminasi politik yang dilancarkan Hindia Belanda. Pada saat itu dibentuklah Barisan Muslim Temanggung yang disingkat BMT. Barisan ini dipelopori oleh kiai santri yang bertujuan untuk memobilisasi kekuatan rakyat melawan penjajah. Barisan BMT didirikan pada 30 Oktober 1945 di Masjid Kauman Parakan. Sebelum adanya BMT, warga Parakan Temanggung bergerak dalam jaringan Barisan Keamanan Rakyat atau BKR. Warga Parakan yang tergabung dalam BKR sempat melakukan serangan terhadap 9 bekas tentara Jepang yang akan menuju Ngadirejo. Ketika melewati Parakan, pasukan Jepang diserbu oleh warga yang terkonsolidasi dalam BKR. Peristiwa penyerangan ini dikenal sebagai peristiwa Batu Loyo. Setelah adanya Barisan Muslim Temanggung, operasi warga untuk melawan penjajah semakin gencar. Santri-santri yang tergabung dalam barisan ini menjadi bertambah semangat dengan dukungan kiai, terutama Kiai Subki Parakan. Beberapa kali BMT berhasil menyerbu patroli militer Belanda yang lewat kawasan Parakan. Perjuangan heroik BMT dan dukungan Kiai Subki mengundang simpati dari jaringan pejuang santri dan militer. Beberapa tokoh berkunjung ke Parakan untuk bertemu Kiai Subki dan pemuda BMT. Sebut saja Jenderal Sudirman, Kiai Wahid Hashim, Kiai Zainal Arifin Hizbullah, Kiai Maskur Sabilillah, dan tokoh-tokoh yang lain. Ketika pasukan Belanda menyerbu kembali Pulau Jawa pada Desember 1945, barisan santri dan kiai bergerak bersama warga untuk melawan. Pertempuran di Ambarawa pada Desember 1945 menjadi bukti nyata. Bahkan Jenderal Sudirman berkunjung ke kediaman Kiai Subki untuk meminta doa berkah dan bantuan dari Kiai Subki. Jenderal Sudirman sering berperang dalam keadaan suci untuk mengamalkan doa dari Kiai Subki. Dari narasi ini dapat diketahui bahwa Jenderal Sudirman merupakan santri Kiai Subki. Kiai Subki dikenal sebagai seorang yang murah hati, suka membantu warga sekitar yang kekurangan.
Jiwa bisnisnya tumbuh seiring dengan kesuburan tanah di lereng Sindoro Sumbing. Pertanian menjadi andalan dengan berbagai macam tanaman yang menjadi ladang pencaharian warga. Saat ini, Parakan dikenal sebagai kawasan andalan ekonomi. Kiai Subki pada waktu itu sering membagikan hasil pertanian maupun menyumbangkan lahan kepada warga yang tidak memilikinya. Inilah kebaikan hati Kiai Subki hingga disegani warga dan memiliki karisma kuat. Kiai Subki dikenal sebagai kiai yang alim dan pejuang yang menggelorakan semangat pemuda untuk bertempur melawan penjajah. Kiai ini dikenal sebagai Kiai Bambu Runcing karena pada masa revolusi meminta pemuda-pemuda untuk mengumpulkan bambu yang ujungnya dibuat menjadi runcing. Kemudian diberi asma dan doa khusus. Dengan bekal bambu runcing, pemuda-pemuda berani tampil di garda depan bertarung dengan penjajah. Bambu runcing inilah yang kemudian menjadi simbol perjuangan warga Indonesia untuk mengusir penjajah. Kiai Subki dikenal sebagai sosok sederhana, zuhud dan sangat tawadu. Ketika banyak pemuda pejuang yang sowan untuk meminta doa dan asma, Kiai Subki justru menangis terseduh. Kiai Haji Wahid Hashim, Kiai Haji Zainul Arifin, dan Kiai Mashkur pernah mengunjunginya. Dalam pertemuan itu, Kiai Subki menangis karena banyak yang meminta doanya. Ia merasa tidak layak dengan makom tersebut. Mendapati pernyataan ini, tergetarlah hati Panglima Hizbullah Kiai Haji Zainul Arifin akan keikhlasan sang Kiai Subki. Akan tetapi, Kiai Wahid Hashim menguatkan hati Kiai Bambu Runcing itu dengan mengatakan bahwa apa yang dilakukannya sudah benar. Kiai Subki merupakan teladan dalam kedermawanan, pengetahuan, dan perjuangan. Sosok Kiai Subki menjadi panutan bangsa ini untuk mengawal negeri tercinta, mengawal NKRI. Selayaknya negara mengakuinya sebagai pahlawan bangsa. Semoga bermanfaat. Jika kalian suka, bagikan channel ini ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.